Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Teman-teman sekalian yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dalam ilmu nahwu masih di kitab Tuhfatul Lusabiyyah fi Tashil Matni Al-Ajrumiyah. Di mana kitab ini merupakan salah satu kitab yang mensyarah atau yang menjelaskan matan Jurumiyah yang disusun oleh Syekh Abu Abdillah Ahmad bin Sabit bin Sa'id Al-Wasabi. Baik, teman-teman sekalian, langsung saja kita melanjutkan pembahasan yang telah lalu, ya, masih berkaitan dengan alamat tanda-tanda ataupun tanda-tanda daripada setiap kedudukan i'rab. Ya, di mana kita masih dalam pembahasan alamat daripada i'rab kedudukan i'rab rafa, ya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan tanda rafa, ya, di antaranya dhammah, begitu pula dengan tempat-tempatnya atau kata-kata apa saja, isim atau fiil apa saja, dan ketika dia marfu alamatnya adalah dhammah. Nah, kemudian kemarin, ya, sebelumnya kita sudah singgung bahwasanya isim ataupun fiil yang tanda rafa'nya adalah dhammah, itu yang pertama adalah isim mufrad, kemudian jamak taksir, ya, kemudian juga jamak muannas salim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasannya, yaitu masih pada kata yang ketika dia rafa tandanya adalah dhammah, yaitu fiil mudhari. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa dharrin amin. Al-mawadi'ur rabi'. Nah, ini tempat keempat, ya, atau kata keempat yang rafa'nya dengan dhammah, yaitu apa? Yaitu fi'lul mudhari. Nah, contohnya yahrisu at-taqiyyu 'alal khairi. Nah, syahidnya di sini adalah yahrisu. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu yaqbidu wa yabsutu. Nah, fakullu min yahrisu wa yaqbidu wa yabsutu fi'lun mudhari marfu'un. Nah, maka kata yahrisu, yaqbidu, wa yabsutu adalah fi'il mudhari, ya, di mana kedudukannya adalah marfu. Nah, kenapa kedudukannya marfu? Litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi. Karena dia kosong atau tidak diawali dengan alat penasab dan juga alat penjazm. Wa 'alamat raf'i ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang nampak pada huruf akhirnya. Nah, perlu kita garis bawahi dhammah al-dhahirah atau dhammah yang nampak. Kenapa? Karena di paragraf selanjutnya kita akan membahas terkait dengan tanda rafa dhammah tapi yang tidak nampak. Tidak nampak dalam hal ini tidak terucap dan juga tidak tidak terdapat dalam tulisan atau tidak tertulis. Baik, kita lihat penjelasannya. Waqad yakunu raf'uhu bidhammatin muqaddaratin. Ya, terkadang fi'il mudhari ini juga ketika dia rafa, tanda rafa'nya itu adalah dengan dhammah, tapi dhammah yang sifatnya muqaddarah atau sifatnya ditakdirkan. Artinya dia tidak terucap, tidak dibaca dhammahnya, tidak terbaca, dan juga tidak tertulis dalam sebuah tulisan atau kalimat. Nahu, contohnya yas'a zaidun ilal majdi. Nah, ini kita garis bawahi yas'a. Kemudian contoh lainnya wa yuzakki Muhammadun malahu. Kita garis bawahi yuzakki. Contoh lain misalnya wa yad'u aliyun rabbahu. Nah, yad'u wa qauluhu ta'ala, contoh lain wa yabqa wajhu rabbika. Wa yabqa wajhu rabbika. Atau contoh lain wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Nah, fakullu min yas'a, maka setiap kata baik itu yas'a, yuzakki, yad'u, wa yabqa, yahdi, fi'lun mudhari adalah fi'il mudhari, ya, marfu'un, yang kedudukannya adalah marfu' litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi.
yang kosong dari alat penasab dan juga alat penjazm. Nah, wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu, dan juga tanda rafa'nya dia adalah dengan dhammah muqaddarah atau dhammah yang ditakdirkan ada. Walaupun secara zahirnya tidak nampak. Nah, kenapa? Apa yang menyebabkan dhammahnya tidak muncul? Kita lihat di sini yaitu mana'a min zuhuriha ta'azzur. Sebab pertama yaitu karena ta'azzur, atau memang dia tidak bisa ditempati oleh dhammah pada eh, kata apa, yaitu pada kata yas'a dan juga yabqa. Ya, karena huruf akhirnya di sini adalah huruf alif maksurah, dan fiil-fiil yang diakhiri atau dalam struktur katanya itu diakhiri dengan alif maksurah ataupun huruf waw ataupun huruf ya, itu dikategorikan sebagai fiil mu'tal. Nah, kemudian sebab berikutnya yang menjadikan dhammah tidak bisa muncul atau tidak bisa nampak pada fiil mudhari adalah thiqal, atau karena berat, fil baqi, pada fiil-fiil yang lain. Nah, jadi untuk yas'a dan yabqa itu dhammahnya tidak bisa muncul karena ta'azzur, atau memang tidak bisa, alifnya tidak bisa ditempati oleh dhammah, dan karena sebab yang lain adalah siqal atau berat pada fiil yada'u dan juga yahdi. Nah, kalau kita perhatikan fiil yada'u ini huruf akhirnya adalah waw, sedangkan yahdi ini huruf akhirnya adalah ya. Nah, dari sini sebenarnya bisa kita simpulkan bahwasanya yada'u dan yahdi ini pada hakikatnya sebenarnya bisa mereka menerima dhammah, tapi sifatnya karena berat untuk diucapkan, maka dhammahnya dihilangkan. Ya. Nah, kemudian penjelasan berikutnya adalah wa qauluhu, ini masih dalam kutipan dari matan Jurumiyah, lam yattasil bi akhiri syai'un. Ini sifatnya daripada atau syarat daripada fi'il mudhari, agar supaya ketika dia rafa, maka rafa'nya itu dengan dhammah, baik itu zahir maupun muqaddarah. Apa syaratnya? Yaitu lam yattasil bi akhiri syai'un. Dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun di huruf akhirnya atau di akhirnya, di akhir fi'il mudhari. Syekh Ahmad Al-Usabi beliau menjelaskan terkait dengan syai'un ini. Lam yattasil bi akhiri syai'un, atau dia tidak bersambung dengan sesuatu. Sesuatu itu apa yang dimaksud? Nah, kita lihat ai, atau yushtaratu fil mudhari, dipersyaratkan pada fi'il mudhari ini alladzi yarfa'u bid-dhammah adh-dhahirah kanat aw muqaddaratan, ya, yang dia dirofakkan entah itu dengan dhammah yang nampak ataupun dhammah yang tidak nampak. Syaratnya apa? Yang pertama, an la yattasil bi akhirih nunun niswah. Nah, yang pertama adalah dia tidak bersambung di akhirnya itu dengan nun niswah. Sebentar kita lihat apa itu nun niswah. Wala nunut taukid, dan juga dia tidak bersambung dengan nun taukid. Nah, dan juga apa ya? Wala nunut taukid. Nah, kemudian khafif. Nah, kita adalah yurdi'na. Kemudian juga maka fayata'allamna wa misluhu yurdi'na fi'lun mudhari' mabniun 'ala sukun. Maka yata'allamna dan juga yurdi'na ini adalah fi'il mudhari', tapi dia apa? Mabni 'ala sukun, mabni di atas sukun, litisalihi binun niswah, karena dia bersambung dengan nun niswah. Wa nunun niswah dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'il, dan nun niswah ini adalah dhamir yang bersambung dengan fi'il mudhari fi mahalli raf'in fa'il, ya, di mana kedudukannya sebagai fa'il. Nah, kemudian wa in ittasalat bihi nunut taukid, kalau nun taukid ini bersambung dengan fi'il mudhari, khafiyatan kanat aw saqilatan, entah itu nun taukid yang ringan ataupun nun taukid yang berat, bunya ma'aha 'alal fathi, maka dia dimabnikan di atas fathah. Nah, contohnya misalnya la yaktubanna zaidun darsahu wa la yajtahidan fi muzakaratihi. Nah, syahid kita di sini adalah la yaktubanna, ini untuk nun taukid saqilah, dan la yajtahidan. Nah, ini untuk nun taukid khafifah. Nah, di sini kelihatan bedanya ya, untuk yang saqilah bertasjid nunnya, dan untuk yang
khafifah itu sukun. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah, la yusjananna wa la yakunan. Kemudian maka fayaktubanna wa misluhu yusjananna fi'lun mudhari' mabniun 'alal fath, adalah fi'il mudhari' yang dimabnikan di atas fathah. Kenapa? Litisolihi binut taukid as-saqilah, karena dia bersambung dengan nun taukid yang saqilah atau yang berat. Wa yajtahidan, dan untuk yajtahidan, wa misluhu yakunan, dan yang lainnya misalnya yakunan fi'lun mudhari' adalah fi'il mudhari' juga mabniun 'alal fathi aidan, yang dimabnikan juga di atas fathah. Kenapa litisolihi binut taukid khafifah? Karena dia bersambung dengan nun taukid yang ringan. Wa nunut taukid saqilatan aw khafifatan harfun. Nah, adapun nun taukid ini baik itu yang ringan, yang berat maupun yang ringan adalah huruf. La mahala laha minal i'rab. Dia tidak bersambung, tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Nah, sekarang makin jelas bagi kita perbedaan antara nun taukid dan juga nun niswah ya. Selain dari sisi makna, perbedaannya juga adalah dari sisi i'rab, di mana nun taukid itu posisi i'rabnya dia adalah tidak ada la mahala lahu minal i'rab ya, atau dia tidak ada posisinya dalam i'rab karena dia murni huruf taukid. Sedangkan nun niswa ini dia punya mahal dalam i'rab, punya kedudukan, yaitu sebagai fa'il. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, huruf terakhir yang bersambung dengan nun taukid itu difathahkan atau dia mabni di atas fathah. Sedangkan fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah itu mabni di atas sukun. Nah, kemudian wa in ittasala bihi alif husnain, kalau dia misalnya bersambung dengan alif isnain atau alif yang menandakan bahwa pelaku itu ada dua, contohnya misalnya yatribani wa tadribani, wawul jamaah atau bersambung dengan waw jamaah, ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari contohnya misalnya yatribun wa tadribuna, aw ya'ul mukhatabah atau dia bersambung dengan ya mukhatabah, contohnya tadribina ya, kana i'rabuhu atau kana i'rabahu, maka i'rabnya adalah bil hurufi la bil harokat, maka i'rabnya adalah dengan huruf bukan dengan harokat, bukan dengan harokat. Jadi i'rabnya bukan dengan dhammah tapi dengan huruf apa, kita lihat bahwa fi hadhil amsalati marfu'un. Fiil-fiil ini ya, dalam contoh ini kedudukannya adalah rafa litajarrudihi anin nasibi wal jazimi, karena kosong dari alat penasab dan alat penjazam, wa alamat rafihi subutun nun, dan tanda rafa'nya itu adalah dengan tetapnya huruf nun. Jadi itu ya, tanda rafa'nya bukan alif, waw ataupun ya, tapi tanda rafa'nya adalah nun. Nah, atau tetapnya huruf nun. Nah, adapun alif, waw ataupun ya merupakan domir ya, domir mutasil mabniun ala sukun fi mahali raf'in fa'il. Nah, jadi karena domir itu walaupun dia hanya satu huruf, dia tetap dikategorikan sebagai isim, sehingga punya mahal dalam i'rab dari sisi i'rab per kalimat atau per kata. Nah, kemudian kama sayati bayanu fi niyabatin nun anid dhammati insyaallah taala. Adapun penjelasan yang lebih rinci nanti akan dibahas pada bab nun sebagai pengganti dhammah dalam sisi sebagai tanda rafa. Nah, oke, kita cukupkan. Insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan masuk pada pembahasan niyabatul wawi anid dhammah, atau pengganti waw daripada dhammah sebagai tanda i'rab untuk rafa. Ya, semoga bermanfaat. Nasrun minallah, fatun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.